Ya baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan metode RSA atau metode Rivest Samir Edelman, yang dimana si RSA ini merupakan algoritma yang diambil dari nama penciptanya, yakni Cryptanalysis dari MIT, yang merupakan algoritma kriptografi untuk kunci publik, jadi sifatnya itu public key, yang umum digunakan saat ini. RSA merupakan singkatan dari nama akhir penemunya, yakni Ron Rivest, lalu Adi Samir, dan juga Len Edelman yang berasal dari MIT. Nah, algoritma tersebut dipatenkan oleh MIT pada tahun 1983 di Amerika Serikat, yakni dengan nomor paten 4405829. Paten tersebut berlaku hingga 21 September 2000, tahun 2000. Nah, contoh misalnya A atau si kita ini misalnya ambil contoh orang A gitu ya, ingin menciptakan public key yang kemudian dipublikasikan agar semua orang yang akan mengirimkan pesan dapat mengenkripsi pesan dan data yang akan dikirimkan. Karena public key merupakan one-way function, maka mustahil bagi orang membalikan prosesnya dan mendekripsikan pesan yang dikirim. Nah, orang yang menciptakan public key tersebut kemudian dapat mendekripsikan pesan tersebut dengan menggunakan private key yang dimilikinya sendiri, sehingga dengan menggunakan algoritma ini hanya si A saja, hanya si orang A saja yang dapat mendeskripsikan pesan dan data yang dikirim tersebut. Nah, adapun rumusan dari algoritma RSA ini, jadi enkripsi ini didapatkan dari plain text pangkat E modulus N, yang dimana E di sini merupakan public key. E, N itu adalah public key. Sementara dekripsi itu ciphertext dipangkatkan dengan D modulus N, yang dimana D dan N ini merupakan private key. Nah, ini kita lihat ya di bawah ya. Ada note-nya ya, yang dimana E ini merupakan public key, sementara D ini merupakan private key ya. Jadi E merupakan public key, sementara D merupakan private key. Nah, misal kita masuk ke studi kasus ya, kita pilih dua buah bilangan prima sembarang, yang dimana bilangan prima yang pertama itu kita representasikan dengan huruf P, dan bilangan prima yang kedua dengan huruf Q. Nah, seperti yang kita tahu, bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya dapat dibagi dengan angka tersebut. Jadi, bilangan prima itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, di sini misalnya kita ambil bilangan prima yang pertama adalah 5 ya. Jadi P itu adalah 5. P itu sama dengan 5, dan Q merupakan 7 atau 11 ya. Q-nya misalnya 11. Nah, dari bilangan prima 1 dan 2 ini, bilangan P dan Q ini, kita bisa dapatkan nilai N-nya, yang dimana N sendiri merupakan hasil perkalian antara P dan Q. Jadi N itu merupakan hasil perkalian P dikalikan dengan Q, yang dimana kondisinya si P dan Q ini tidak boleh sama. Ini ya, tidak boleh sama. Sebab jika P dan Q sama, maka N itu akan bersifat pangkat dari P itu sendiri, sehingga N dapat diperoleh dengan cara mencari akar dari si P. Nah, itu yang nggak boleh. Dari contoh kasus tadi, P itu nilainya 5 kan, berarti kita tuliskan di sini P-nya 5 dan Q-nya 11, maka kita dapatkan N-nya itu adalah 55. Nah, setelah kita dapatkan N-nya, sekarang kita cari theta N. Nah, theta N-nya kita cari, yang dimana theta N ini didapatkan dari P dikurangi 1 dikalikan dengan Q dikurangi 1. Tadi P-nya itu adalah 5 dikurang 1, 4, dan Q-nya itu adalah 11 dikurang 1 adalah 10. Maka kita dapatkan theta N-nya itu adalah 40. Nah, dari theta N tadi kita dapatkan, kita tuliskan terlebih dahulu ya, P-nya itu sama dengan 5, lalu Q-nya kita punya 11, N-nya kita punya 55, dan theta N-nya itu kita punya 40. Nah, setelah kita dapatkan theta N, sekarang kita dapat membuat kunci public atau public key, yang dimana kunci public key ini harus relatif prima terhadap theta R. Maksud dia relatif prima ini,
Dua buah bilangan dikatakan relatif prima jika nilai FPB dari dua bilangan tersebut bernilai 1. Jadi harus bernilai 1 FPB-nya. Nah, caranya untuk mencarinya kita harus mencari FPB dari N, theta N harus bernilai 1. Nah, N-nya ini kita cari dari 1. Jadi kita cari dulu FPB dengan N-nya 1,40 nilainya berapa. Lalu kita cari lagi misalnya FPB dari 2,40 nilainya berapa? Ternyata di sini nilainya 2 gitu ya. Dan baru kita dapatkan ternyata FPB yang nilainya 1 itu ada di N3. Ketika N-nya 3,40 ternyata nilai FPB-nya itu adalah 1. Nah, berarti ini yang diambil. Nah, untuk proses pencarian FPB sendiri mungkin saya tidak akan bahas di sini. Rekan-rekan bisa coba explore sendiri. Nah, yang dimana sekarang kita dapatkan bahwasanya FPB yang bernilai 1 itu adalah 3,40. Jadi ketika angka N-nya 3 dan theta N-nya itu adalah 40, didapatkan nilai FPB-nya itu adalah 1. Nah, maka kita tentukan si public key atau kunci public key itu adalah 3. Nah, jadi kunci public itu didapat dari relatif prima tadi ya. Nah, cara mencari relatif prima ya cukup mudah ya. Kita cukup mencari nilai FPB yang nilainya 1, yang dimana M tersebut dibandingkan atau di FPB-kan dengan theta N tadi. Nah, setelah kita dapatkan public key, sekarang kita dapat mencari private key. Kalau tadi kan public key itu digunakan untuk melakukan enkripsi, sementara private key ini digunakan untuk melakukan dekripsi. Nah, secret key ini ternyata sudah ada rumusnya tersendiri untuk mencarinya, yang dimana rumusnya ini 1 plus N dikalikan dengan theta N dibagi dengan public key-nya, yang dimana syarat private key atau secret key ini harus bilangan bulat, jadi nggak boleh berupa pecahan, nggak boleh koma-komaan. Nah, yang dimana N-nya ini kita cari dari 0, N-nya 0 sampai kita dapatkan si nilai SK-nya ini bilangan bulat BB. Nah, kita mulai dari 0. Contoh misalnya N-nya itu sama dengan 0, kita masukkan nih ke rumus SK ini. 1 ditambahkan dengan 0 dikalikan 40 dibagi 3. Nah, langsung aja di sini 1 ditambahkan dengan 0 kan 1. 1 dikalikan 40 ya 40. 40. Sorry. Berarti ini saya mungkin salah persepsi ya. Jadi harusnya 0 dikalikan 40 lalu ditambahkan 1. Mohon maaf. Kita kalikan dulu ya. Jadi kan penjumlahan ya harus yang diprioritaskan ya perkalian dulu sebelum penjumlahan ya. Mohon maaf tadi saya lupa. Berarti di sini 0 dikalikan dengan 40 dulu kan. Hasil itu adalah 0. Nah, lalu 1 ditambahkan dengan 0 dan dibagi 3. Maka 1 per 3 hasilnya untuk yang N0. Lalu untuk N sama dengan 1 ditambah 1 kali 40 ya 40 per 3. Ditambah 1 ya sama dengan hasilnya adalah 41 per 3. Nah, ini masih belum pecahan ya, nggak bisa berupa bilangan bulat. Lalu sekarang ketika N-nya 2 ditambah 2 dikali 40 per 3. Nah, ini kayaknya dapat nih ya. Berarti 2 plus 80 sama dengan 82 baru dibagi 3 ya. Nah, ternyata 82 per 3 kita dapatkan hasil itu adalah bilangan bulat, yakni 27. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwasanya private key-nya itu adalah 27 ini. Jadi bukan N-nya, tapi lebih ke hasilnya, bilangan bulatnya. Nah, jadi kita dapatkan private key-nya itu adalah 3,55. Nah, ini N-nya ya, 55 kan tadi N tadi. Nah, sementara secret key-nya itu adalah 27,55. Gitu ya, cara nyari private key dan public key. Nah, contoh misalnya di sini saya ingin melakukan enkripsi dengan plain text itu Dani misalnya.
Nah, si Dani ini kita ubah dulu ke dalam bentuk ASCII, kode ASCII. D itu adalah 68, H itu 72, dan seterusnya. Ini bilangan ininya ya, desimalnya. Nah, lalu kita susun ya si Dani itu sehingga menjadi rangkaian huruf seperti berikut. Nah, jadi ya seperti ini ya rangkaian hurufnya. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan enkripsi, yang dimana enkripsi untuk melakukan enkripsi dari plain text menjadi ciphertext itu yang digunakan adalah public key ya. Kalau private key kan itu digunakan untuk melakukan dekripsi. Nah, ini jadi yang dipakai. Nah, masing-masing huruf tadi, si Dani tadi, D itu kan 68, H itu 72, A itu 65, N itu 78, dan Y itu 89, itu dikalikan atau dipangkatkan dengan si public key-nya. Yang dimana tadi public key-nya itu pangkat E-nya itu adalah 3, dan N-nya itu adalah 55, modulus 55. Berarti kita cari nih 68 pangkat 3 hasilnya berapa, lalu dimoduluskan dengan 55. Jadi kita cari sisa bagi dari 68 pangkat 3 dibagi 55. Ternyata didapatkan sisa baginya adalah 52 untuk huruf D. Lalu untuk huruf H didapatkan sisa baginya 18, huruf A 10, huruf N 12, dan huruf Y 34. Nah, lalu dari hasil sisa bagi ini kita cari nilai aslinya ini berapa. Ternyata 52 itu nilai aslinya adalah 4, lalu 18 itu DC2, 10 itu LF, 12 itu FF, dan 34 itu kutip. Sehingga kita dapatkan ciphertextnya itu adalah 4 DC2, LF, F, dan tanda kutip. Nah, seperti itu ya kode ASCII-nya. Nah, lalu sekarang gimana kalau kita mau lakukan dekripsi? Kita ingin kembalikan si ciphertextnya ini ke bentuk aslinya, ke plain text-nya. Nah, maka kita tinggal pangkatkan saja dengan si private key tadi. Caranya sama, kita pangkatkan lalu kita cari nilai modulusnya. Nah, ini dibuat dulu kode ASCII-nya ya. Jadi kita kembalikan dulu ke kode ASCII-nya 52, 18, 10, 12, 34. Lalu kita jadikan rangkaian. Nah, setelah itu kita gunakan private key-nya ya. Nah, ini karena kita ingin melakukan dekripsi, maka kita gunakan private key-nya, bukan public key-nya. Nah, jadi 52 pangkat 27, 18 pangkat 27, 10 pangkat 27 dimoduluskan dengan 55, sehingga 4 ini kita dapatkan 68, DC2 kita dapatkan 72, LF kita dapatkan 65, dan seterusnya, sehingga ketika kita ubah kembali si bilangan biner ini menjadi ASCII-nya, kode ASCII-nya kita dapatkan 68 untuk D, 72 untuk H, dan seterusnya kita dapatkan plain text-nya adalah Dani. Jadi kembali ya. Nah, ini contoh yang kedua, misalnya Haris, kita ubah dulu ke bentuk ASCII code-nya 7265827383. Kita buat rangkaiannya, lalu kita lakukan enkripsi dengan cara mengalihkan atau mempangkatkan dengan public key-nya itu 5 modulus 133. Nah, ini public key dan private key-nya ternyata berbeda ya. Kita tidak gunakan yang sama seperti Dani tadi. Nah, sehingga kita dapatkan ciphertext itu adalah TX kan sama dengan dan kurung kurawal tutup. Nah, untuk melakukan dekripsinya ya kita tinggal pangkatkan saja dengan private key-nya. Sehingga nanti dia akan kembali menjadi bentuk Haris ini. Nah, mungkin itu saja untuk metode RSA. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.